Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan buka kelas kita dengan dimulai seperti biasa dengan tampilan bentuk sebuah video ya. Template ya. Kita jadi bisa menulis dan membaca karena siapa? Kita jadi tahu beraneka bidang ilmu dari siapa? Kita jadi pintar dibimbing Pak Guru. Kita jadi pandai dibimbing guru. Guru berpelita menerang dalam gulita jasamu tiada tara. Pendidikan adalah gerbang menuju kemajuan. Ilmu pengetahuan adalah alat untuk menggapai masa depan. Tapi nilai bagus saja tidak cukup. Pendidikan yang hanya berorientasi pada nilai akademis hanya akan menghasilkan manusia pintar tanpa nurani. Beberapa waktu terakhir, anak-anak Indonesia mulai menunjukkan prestasi luar biasa dan memenangi berbagai penghargaan internasional. Tapi ironisnya, prestasi itu muncul bersamaan dengan berbagai berita miris tentang anak sekolah. Tawuran, kekerasan senior terhadap adik kelas, bahkan penganiayaan guru oleh murid. Berbagai masalah ini telah membuka kesadaran tentang pentingnya pendidikan karakter. Gerakan ini membutuhkan keterlibatan pemerintah, sekolah, masyarakat, dan orang tua. Sejumlah sekolah telah menerapkan pendidikan karakter dengan cara yang kreatif dan tidak berbiaya mahal. Mereka mengajarkan pendidikan nilai dan budi pekerti. Dengan cara ini, anak didik akan mempunyai bekal yang cukup untuk mengambil keputusan yang terbaik dalam kehidupan sehari-hari. Cara pertama adalah melalui olah pikir. Cara ini mendorong anak menjadi manusia yang cerdas. Tak hanya punya kemampuan mengingat, mereka juga akan memiliki kemampuan analitis sekaligus bersikap kritis.
Olah pikir akan membuat anak didik memiliki kemampuan memecahkan masalah secara mandiri. Olah hati akan mendorong dan mengajarkan anak untuk berani membela kebenaran dan rela berkorban untuk kepentingan yang lebih besar. Olah hati akan membuat anak didik menjadi manusia yang santun, disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Olahraga akan menghasilkan anak didik yang peduli pada kebersihan, tidak membuang sampah sembarangan, dan bertanggung jawab menjaga kebersihan dirinya dan lingkungan. Olahraga juga membentuk karakter anak yang mencintai kesehatan. Melalui olah rasa dan karsa, anak didik akan belajar mencintai orang tua dan tanah air, menyayangi dan menghormati sesama manusia, dan punya semangat juang yang tinggi. Olah rasa dan karsa juga akan menghasilkan semangat patriotisme, cinta keindahan, menjaga etika, tegar dan mau bekerja keras, serta peduli dan kreatif. Pendidikan merupakan titik tolak untuk majunya sebuah bangsa. Menciptakan manusia pintar itu penting, tapi sejarah mengajarkan kita, banyak orang pintar tapi tanpa nurani, yang justru membawa bencana bagi peradaban. Disinilah nilai penting dari pendidikan karakter, membangun generasi gemilang yang cerdas dan berbudi luhur. Baik, mari kita bersama-sama selanjutnya untuk menyanyikan lagu nasional atau salah satu lagu nasional ya. Bagi yang bisa mengikuti silahkan dapat mengikuti. Bagi yang mungkin tidak bisa mengikuti ya diikuti ya, artinya tinggal diikuti teksnya saja. Yuk kita sama-sama nyanyikan lagu ini, kalian pasti bisa kok ya. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta, tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman tanpa bau, pulau kelapa dan amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala.
Baik, mari kita hening sejenak dan kita akan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini kita diberikan cintanya, kita diberikan rahmatnya, sehingga kita dapat menikmati kehidupan pada hari ini. Dan semua itu tentunya tidak lepas dari begitu besarnya kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Nah, untuk itu marilah kita sama-sama menjatuhkan hati kita. Yuk, mari kita doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, salam hebat untuk kelas 9. Masih ingat ya bahwa kita punya salam hebat yang luar biasa. Yuk kita sama-sama, ketika Pak Adi sampaikan salam hebat, maka kalian seperti biasa jawab hebat, 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 oke, mantap, keren, asik. Gitu ya. Jadi kalau Pak Adi sudah mengatakan kelas 9 hebat gitu ya, maka jawabannya adalah seperti biasa, tidak berubah ya, selalu hebat, selalu keren untuk kalian semua, sehingga jawabannya adalah selalu hebat, 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 oke, mantap, keren, asik ya. Kelas 9 hebat. Hebat, 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 oke, mantap, keren, asik. Baik, kita berikan aplaus dulu karena kita adalah orang-orang hebat yang punya hebat ya. Oke. Pada hari ini seperti biasa kita berjumpa untuk kali ini udah masuk materi ya. Jadi kita sudah mulai materi IPS, mohon mencatat hal-hal yang penting. Nah, sebelum masuk ke materi pembahasan kita, tadi ingin jelaskan terlebih dahulu bahwa materi pembahasan kali ini akan berbicara tentang masyarakat Indonesia yang mengalami perubahan-perubahan dengan berjalannya waktu. Nah, dengan memahami perubahan sosial, maka kalian akan dapat memahami bagaimana bentuk perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, bagaimana perkembangan modernisasi di Indonesia saat ini yang menjadi isu utama terjadinya perubahan sosial. Di sisi lain, di saat ini terjadi ya, dan salah satu tantangannya adalah upaya pelestarian tradisi di tengah proses perubahan ya. Jadi ini merupakan tantangan bagi kita agar kita melestarikan tradisi kita di tengah proses perubahan yang terjadi. Nah, kemudian di dalam pertemuan kita pada perubahan sosial, kita juga akan belajar tentang bagaimana
melakukan penelitian sederhana. Nah, tadi akan bagikan lagi. Ini adalah materi yang akan kalian pelajari nanti ya di dalam pembahasan kita dan yang Pak Adi akan jelaskan. Kalian mau mencatat, silakan ya, dicatat. Dan kalian yang kemarin juga saya ikuti bahwa kalian belajar di kelas dengan Pak Waka. Saya rasa topik ini sudah kalian baca, ya, nggak apa-apa. Jadi walaupun sudah baca, ini saatnya tadi untuk menjelaskan kepada kalian, ya. Nah, ini ya tadi yang sudah Pak Adi sebutkan. Pada perjumpaan kita 3, kita akan belajar tentang masyarakat Indonesia yang mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Kemudian, dengan memahami perubahan sosial, harapannya akan membantu kalian untuk memahami lebih jauh bagaimana perubahan terjadi di masyarakat. Perkembangan modernisasi Indonesia sebagai salah satu pemicu utama terjadinya perubahan, termasuk globalisasi saat ini, dan mempunyah tantangan bagaimana kita melestarikan budaya dan sebagainya. Ya. Kemudian pada materi yang ini nanti kalian ada penelitian sederhana serta akan melakukan kampanye terkait pewarisan kearifan lokal di tengah modernisasi dan globalisasi. Jadi pada waktu kalian pasar, masih ingat kan Pak Adi mendatangkan tokoh dari Kalimantan Barat, yaitu Pak Jeffrey dan Pak Haris, yang mana pada waktu itu mengajarkan tarian perang Dayak Kalimantan. Nah, itu adalah upaya untuk menjaga dan mewariskan kearifan lokal. Masih ingat nggak dengan tariannya? Waktu di sini termasuk ya? Masih ya. Masih mau mencoba lagi tidak? Kalau seandainya Panglima Sumpit kita, Pak Jeffrey, kita undang lagi ke sekolah. Nanti tadi usahakan beberapa teman dari Kalimantan akan coba didatangkan kembali ke sekolah untuk mengajarkan tarian Kalimantan atau tarian Dayak kepada kalian. Syukur-syukur nanti tokoh-tokoh yang lain ya, adat yang lain, tokoh-tokoh budaya yang lain ya, apakah dari suku Baduy, apakah dari suku Papua misalnya, nanti kita coba. Kalau nanti Pak Adi sudah sehat, bisa berjalan dengan baik, coba nanti beberapa kawan akan kita datangkan kembali ke SMP Negeri 28 Jakarta ya. Nah, pukul 11.30 kan kita nanti akan jeda dengan kalian istirahat, betul ya. Nah, sebelum itu di sesi pertama ini kita habiskan dengan permainan dulu deh. Ya, jadi nanti kita langsung masuk ke materi kita tentang perubahan sosial. Nah, coba kalian sudah tulis tanggal 7 Agustus 2024. Judulnya hari ini adalah perubahan sosial. Nah, silakan kalian pada kesempatan hari ini kalian diminta untuk menggambar
sebuah lingkaran di tengah buku kalian, ya, lingkaran kecil, lingkaran besar, ya, lingkaran begini ya. Silakan gambarkan lingkaran kecil di tengah buku kalian. Oke, ya. Lanjutkan. Dari lingkaran kecil tersebut, kalian bisa menjadikan gambar apa? Oke, bukan garis lengkung ya. Ini yang kemarin punya ya. Kali ini Pak Adi rubah. Kalian silakan gambarkan garis ya. Jangan garis lengkung seperti ini, tapi silakan kamu gambarkan lingkaran kecil. Kalau sudah, dari lingkaran kecil itu kamu bisa menjadikan gambar yang lain, benda yang lain, objek yang lain, yaitu apa? Pak Adi berikan waktu sekitar 2 menit agar kalian bisa menyelesaikan gambar tersebut. Ya, Pak Adi akan mulai dengan menggunakan stopwatch. Pak Adi mulai dari 3, 2, masing punya gambar yang berbeda. Waktunya sudah baik, silakan tuliskan apa manfaat dari benda, gambar, objek yang kamu gambarkan itu. Silakan tuliskan apa manfaatnya dari benda yang kamu gambarkan. Silakan. Ya, masih ada waktu 10 menit. Hari ini masuk semua ya. Hari ini masuk semua ya. Ada yang tidak masuk? Oh, ada. Siapa? Oke, yang tidak hadir ya. Oke.
banyak kegiatan dan mungkin juga ada yang hadir, ada yang kegiatan di luar ya. Nah, setelah kalian tuliskan alasannya, sekarang presentasikan. Maju ke depan. Mau ditunjuk atau kerelaan kalian sendiri. Ya, silakan. Boleh. Ya. Maju ke depan, bicara di depan, kemudian sampaikan kepada Pak Fadel jawabannya. Gambarnya kasih lihat ke kamera. Ayo. Ahmad Dini ada? Pasya ada? Ya, silakan. Ayo Pasya, maju. Pasya Ramadan. Ya. Inilah. Kita lihat Pasya gambar apa di kamera. Mau lihat dong gambarnya Pak Fadel. Nih, yang. Saya megang, Pak. Ya, kasih lihat ke kamera. Berapa ya itu? Oh, apa itu Pak Fadel? Orang ya? Ya, bantu ya Pak Fadel, tuliskan di kolom chat juga ya, supaya nanti saya mudah untuk mengeceknya ketika memasukkan ke kolom nilai. Saya masukkan nilainya dulu untuk Pasya. Perindah, kemana ke bola? Perindah apa ya? Silakan dijelaskan Pasya. Alasannya. Apa alasannya Pasya? Kamu gambar apa dan apa alasannya? Silakan. Gambar apa? Terus manfaatnya? Kita tinggal kirim, Pak. Tinggal kirim, Pak. Tinggal kirim, Pak. Pak, tinggal kirim, Pak. Ayo ngomong. Tinggal kirim, Pak. Siap, bicara aja, nggak apa-apa ya Mas ya, presentasi ya. Pak, itu tinggal kirim, Pak, ya Allah. Ya. Masnya juga bicara, nggak apa-apa, ayo. Gambar apa Mas ya? Ngomong apa, Pak? Gambar apa, manfaatnya apa? Masnya menggambar apa? Pak, menggambar bulu babi. Apa? Bulu babi? Bulu babi, Pak. Ya, untuk apa? Untuk memperindah bawah laut, Pak. Untuk memperindah dan mempercantik pemandangan laut. Oke, kita berikan tepuk tangan. Ya, Pasya hebat, keren, oke, mantap. Kalau tidak salah sudah jam istirahat ya? Sudah ada bunyi ya? Sudah apa belum? Mau saya lanjutkan satu orang lagi atau mau istirahat dulu? Lanjut. Baik. Siapa lagi yang akan maju? Silakan. Willy, masuk Willy. Willy. Maju. Apa? Yuk, silakan. Kumpulkan bintangnya ya. Kalau waktu itu Pak Adi pakai apa namanya? Pakai kartu pos untuk mengumpulkan bintang kalian. Sekarang Pak Adi menggunakan format yang berbeda untuk mengumpulkan nilai kalian. Manfaatnya apa, Pak? Manfaatnya apa? Silakan Willy, boleh ditampilkan. Berapa Willy? Wih, cakep nih gambarnya. Apa itu? Bunga ya? Oke.
Silakan Will, dipresentasikan Will. Ayo, silakan, Will. Saya membuat raket, manfaatnya untuk olahraga. Oh, Willy menggambar raket dan manfaatnya adalah untuk olahraga. Supaya apa, Will? Supaya sehat ya. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk Willy. Keren, oke, mantap. Ya, kita berikan nilai dulu untuk Willy. Willy. Ya. Siapa lagi yang mau? Satu lagi deh. Masih ada 3 menit. Silakan ke depan. Yo. Udah Pak, gitu Pak. Gambar apa kamu ya? Matahari sangat cantik. Ganteng. Gambar apa? Matahari Departemen Store. Raihan ya? Siapa? Aduh, nggak kelihatan. Al-Rafa mengatakan bahwa Rafa menggambar matahari karena mataharinya berguna untuk menjemur ikan asin. Weh. Mantap ya. Ya sudah, baik, kita berikan aplaus dulu untuk Rafa. Oke, keren semua. Mantap ya. Rafa terima kasih, Willy terima kasih, Pasya terima kasih. Baik, silakan kalian istirahat lebih dulu dan selesaikan sholat zuhur, persiapan, nanti kita lanjutin lagi masuk ke materi kita tentang perubahan sosial. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi kita semua. Pak. Iya. Oke, selamat siang. Sebelum kita memulai ke materi, sedikit ya, saya akan putarkan dari video. Saya sama-sama. Nggak ribet, ngenyangin. Ya Bu, lempar saja ada ongkir mulai dari 7.500. Oh, ini. Makasih. Kasih. Contoh perubahan sosial budaya di Indonesia. Pernahkah kamu memperhatikan perbedaan kondisi masyarakat di tempat tinggalmu? Apakah ada perbedaan antara keadaan sekarang dan beberapa tahun yang lalu? Nah, begitulah masyarakat selalu mengalami perbedaan dari waktu ke waktu, baik dari tatanan sosial dan budaya. Secara umum, perubahan sosial adalah perubahan dari sosial dan fungsi masyarakat. Sedangkan perubahan budaya dipengaruhi oleh modernisasi atau perkembangan zaman, sehingga menimbulkan gejala perubahan sosial. Menurut ahli sosial budaya John Lewis Gillin, perubahan sosial budaya adalah suatu variasi dari cara-cara hidup yang diterima. Perubahan ini berupa kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, dan penemuan baru dalam masyarakat. Perubahan sosial budaya bisa disebabkan oleh banyak hal, tapi yang paling umum adalah bertambah dan berkurangnya penduduk, penemuan baru atau teknologi, konflik, dan revolusi. Tapi sebelum kita lanjut videonya, klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya ya. Contoh perubahan sosial budaya di Indonesia. Indonesia juga banyak mengalami perubahan sosial budaya. Berikut ini adalah contoh perubahan sosial budaya di Indonesia berdasarkan beberapa aspek. Perubahan sosial yang disebabkan oleh dinamika penduduk. Contohnya,
Pertama, berubahnya pandangan masyarakat terhadap moto banyak anak banyak rezeki itu karena banyaknya anak terkadang bisa menjadi beban kepala keluarga. Kedua, meningkatnya kriminalitas. Ketiga, meningkatnya jumlah pengangguran. Keempat, meningkatnya angka kemiskinan. Perubahan sosial yang disebabkan oleh penemuan baru. Contohnya, pertama, ditemukannya teknologi komunikasi digital yang menyebabkan adanya pola belanja secara online. Kedua, meningkatnya penggunaan media sosial. Ketiga, adanya pola bekerja dan belajar secara jarak jauh atau online. Perubahan sosial yang disebabkan oleh konflik atau perpecahan. Contohnya, pertama, konflik antara ojek pangkalan dengan ojek online. Kedua, konflik antara buruh dan pengusaha. Ketiga, perang antar negara yang menyebabkan terjadi perubahan kebijakan baru dari suatu pemerintah pemenang perang. Perubahan sosial yang disebabkan oleh pemberontakan. Contohnya, pertama, rasa nasionalisme bangkit setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kedua, kerusuhan pada bulan Mei tahun 1998 yang menyebabkan jatuhnya korban mahasiswa dan beberapa etnis minoritas sehingga hak asasi manusia semakin ditegakkan di Indonesia. Contoh lain perubahan sosial budaya di lingkungan sekitar antara lain, pertama, gaya fashion atau cara berpakaian, kedua, gaya bicara, ketiga, pola pertanian, keempat, sistem ekonomi, kelima, kepercayaan atau agama, keenam, pandangan hidup dalam satu masyarakat. Dari contoh-contoh tersebut, coba sebutkan apa saja contoh perubahan sosial budaya yang terjadi di lingkungan sekitarmu. Tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Teman-teman, jangan lupa kunjungi Baik, ini pemanasan kita ya pada siang hari ini terkait dengan perubahan sosial budaya. Nah, kira-kira di Pulau Untung Jawa itu apa ya yang berubah dari tahun ke tahun, atau apa yang berubah dari kejadian yang sebelumnya yang ada terjadi di Pulau Untung Jawa, terus kemudian saat ini perubahannya Pulau Untung Jawa seperti apa. Dan kalau tidak salah dalam sejarahnya Pulau Untung Jawa itu tadinya bukan di Pulau Untung Jawa ya, tadinya kalian tinggal di Pulau Ubi, betul nggak? Betul tidak? Betul ya. Jadi Pulau Ubinya sekarang kemana? Tenggelam. Ya. Tenggelam. Baik. Nah. Oh. Nah, jadi ada perubahan. Bagaimana kalau seandainya kalian masih tinggal di Pulau Ubi? Nah, kalau kalian masih tinggal di Pulau Ubi, kalian sekarang tidak tinggal dan tidak sekolah di SMP 285 ya. Tetapi kalian pasti sekolahnya di tengah laut ya, berenang ya, nggak mungkin kan? Nah, jadi ada perubahan dari tahun ke tahun, dari situasi ke situasi ya. Ternyata kita mengalami perubahan. Ternyata kalian juga mengalami perubahan. Kalian yang masyarakat Pulau Untung Jawa, bagian dari masyarakat, ternyata sekarang kalian akhirnya tinggal di Pulau Untung Jawa ini karena pindah dari Pulau Ubi. Nah, quote of the day pada siang hari ini ya, quote of the day dari mata pelajaran IPS terutama topik perubahan sosial ya. Quote of the day-nya adalah ubah pikiran kamu dan kamu akan mengubah dunia kamu, kata Norman Vincent Peale ya. Jadi ubah pikiran Anda dan Anda mengubah dunia Anda. Ini adalah quote of the day kita ya, tentang perubahan. Bahwa quote of the day ini saya ambil, Pak Adi ambil karena kita sedang berbicara tentang perubahan sosial budaya dan perubahan lingkungan sekitar kita. Sehingga kamu harus mengubah pikiran kamu agar kamu dapat mengubah dunia kamu. Oke ya. Dan sekarang kalian kan punya tugas nih. Sudah 2 kali ketemu Pak Adi bahwa kalian diminta untuk membuat quote of the day. Nah, quote of the day kalian itu atau kata-kata bijak kalian itu kata-kata bijaknya apa ya yang kalian miliki. Nah, saya harap kalian punya kata-kata bijak untuk hidup kalian agar kalian punya semangat untuk melaksanakan menjalani hidup ini. Nah, kita lihat kalian punya quote of the day apa. Nah, kira-kira siapa yuk di antara kalian yang mau menyampaikan quote of the day atau kata-kata bijak, kata-kata mutiara kamu yang terkait dengan hidup kamu pada hari ini. Apakah kalian mengutip dari Al-Quran, kalian kutip dari buku, ambil dari perpustakaan,
ataupun kalian memang mengambil dari diri kalian sendiri. Oke, di sini Pak Adi akan memilih kalian, mau kalian yang tunjuk tangan atau mau Pak Adi yang menunjuk, ya. Kalian untuk maju ke depan lalu menyampaikan bahwa kata-kata bijak di dalam hidup saya yang saya miliki adalah ini, ya. Kalian bilang sama teman-temannya. Kalau kalian tidak mau, Pak Adi yang akan pilih. Jadi kalian silakan mau pilih ditunjuk atau mau maju sendiri seperti tadi, ya. Ini adalah contoh dari quote of the day kita pada pagi hari ini ya, siang hari ini ya. Siang hari ini, paginya tadi ya. Nah, ubah pikiran kamu dan kamu akan dapat mengubah dunia, Mir. Dan ini dikatakan oleh Pile ya. Silakan. Siapa yang akan maju? Kalau tidak mau, Pak Adi akan pilih dengan cara acak. Ya, kalau tidak mau, Pak Adi akan pilih dengan cara acak. Oke. Silahkan. Ada yang mau maju tidak? Kalau tidak ada yang mau maju, Pak Adi akan berhentikan dulu presentasinya. Dan kemudian Pak Adi akan minta kalian untuk maju ke depan untuk menyampaikan quote of the day kalian. Dan Pak Adi akan mengacak nama kalian. Kalau tidak masuk ya nggak apa-apa ya. Tapi yang masuk, maka dia harus menyampaikan ya. Kita lihat. Pak Adi akan buka di sini. Acak, Pak Adi sudah tes. Ini adalah nama-nama kalian. Pak Adi masukkan di sini. Pak Adi akan tes ya selama 6 detik. Ini tadi tes ya, tapi bukan Al-Rafa. Siapa yang akan menyampaikan kata-kata bijaknya? Kita mulai berhitung. 3, 2, 1. Acak, mulai. Acak. Lukas Heriansyah. Ada? Lukas, mana Lukas? Silakan maju ke depan. Sampaikan apa kata-kata bijak yang Lukas. Ya, apa Lukas? Pelan-pelan. Yang lainnya tolong diam supaya suaranya tidak tabrakan. Silakan Lukas. Ya. Ya, pelan-pelan ya. Pelan tapi keras ya Lukas ya. Silakan. Udah Pak. Dari perubahan itu diri sendiri maka lingkung. Ya, silakan Lukas. Gak kedengeran. Ya, pelan-pelan mic-nya deketin. Tadi udah bagus. Dari perubahan diri sendiri, akal lingkungan. Ya. Yang keras. Kamu gak. Oke. Perubahan itu
dari diri sendiri, maka lingkungan akan mengikuti. Maka lingkungan akan mengikuti. Lukas Heriansyah. Kita tepuk tangan dulu untuk Lukas. Ya, ini Lukas harus membawa perubahan pada diri sendiri sehingga lingkungan akan mengikuti. Buktikan ya Lukas ya. Baik. Siapa lagi yang berani? Siapa lagi yang berani? Kalau tidak mau, kita pilih lagi secara acak. Pak Adi akan pilih kali ini dengan metode papan putar. Papan putar atau tetap ini ya? Tetap ini aja kali ya. Well of name. Masukkan kalian di papan putar. Satu orang lagi ya. Kelihatan ya. Nah. Coba ditampilkan di layar sekarang. Kita putar sekarang. 1, 2, 3. Alfiansyah Ramadan. Pipi. Ada Pipi? Pipi ada? Ya silakan Pipi. Maju ke depan, sampaikan kata-kata bijak yang punya. Ya, Bi. Sudah belum, Pipi? Yuk. Ada kan? Ayo, jangan nongol sama Lukas. Tadi Lukas nilainya 100 ya, Lukas ya. Sudah sebut tadi sih ya. Lukas. Ya, nanti kita. Ya. Yusuf Alfiansyah Ramadan. Maju ke depan. Tidak mau? Tidak ada? Ya, kalau memang tidak ada, jangan dipaksa. Kita putar ulang. Mudah-mudahan dapatkan perubahan ya. 3, 2, 1. Oh, Alfiansyah. Oke, mana Alfiansyah? Alfiansyah maju lagi. Ayo, berdua nih, berdua. Alfiansyah dan Rahman Alfiansyah. Nah, sama-sama ada yahnya. Ya, silakan. Nanti dituliskan oleh Pak Fadil juga boleh. Ya. Muhammad Rafan tidak ada. Pipi tadi ada kan? Ya. Atau siapa yang mau? Yang mau ya? Ayo ceweknya. Yang mau boleh, yang mau boleh. Di depan. Tidak usah dipilih. Ya. 2 di belakang sudah mendapatkan Pak Fadel, bantu dipilih. Ya, maju ke depan ya. Sebelah pasnya tuh. Ya.
Ya, sebelah Pasya. Ayo maju. Silakan. Apa quote untuk kata-kata bijak hari ini? Pasti yang mau maju juga boleh. Oke, sebutkan namanya. Udah nih Pak. Hidup itu tentang orang lain, bukan tentang diri sendiri. Hidup itu adalah tentang orang lain, bukan tentang diri sendiri. Oke, keren, mantap ya. Siapa namanya? Tuliskan namanya di kolom chat. Siapa namanya? Yang keras namanya siapa? Aldo. Oke, siap Aldo. Jempol untuk Aldo. Ya. Terima kasih Aldo. Selamat ya, kelas 9 keren bisa buat ya quote, bisa buat kata bijak ya. Bahwa tadi Lukas mengatakan perubahan itu diri sendiri dan lingkungan itu akan mengikuti. Kemudian disusul oleh Aldo, hidup bukan tentang diri sendiri, melainkan tentang orang lain dengan segala perbedaannya. Dan ini nilainya memberikan untuk Aldo. Muhammad Aldo. Oke ya, Muhammad Aldo ya. Keren kan? Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, Pak Adi akan ke materi kita hari ini. Tidak. Kalau ada maju ayo, jangan lama-lama. Ayo, langsung aja. Sini maju. Ya boleh. Boleh. Ayo. Ayo, ini literasinya langsung SMP 285 aja. Kalau kalian membuat kata-kata bijak ya, wah keren ini keren. Ya. Silakan kalau memang terdengar dari belakang. Ya boleh. Satu lagi ya. Ya, silakan. Perubahan itu dari pendidikan. Didik dirimu untuk tetap maju. Perubahan dimulai dari pendidikan dan didiklah dirimu agar terus maju. Siapa nih? Nama-nama? Namanya jangan lupa. Al-Rafa. Ya, Al-Rafa keren. Oke, kita berikan aplaus. Rafa, Lukas, Aldo. Ya. Kita masukkan dulu Al-Rafa. Tanpa dilupa ya. Al-Rafa. Al-Rafa. Ya, 2 nilai 100. Oke. Mantap. Ya. Kan bintang banyak mungkin ya. Oke, Pak dilanjutkan kepada materi kita pada hari ini terkait tentang perubahan
sosial. Ya. Tadi perhatikan. Tadi kalian sudah nonton tayangannya ya. Sudah terlihat? Kalian kalau mau mencatat boleh ingat, kalau misalnya ingat juga boleh. Ya. Kesepakatan kelas kita mohon diperhatikan ya. Jika ada yang bertanya, nanti kalian angkat tangannya boleh tunjuk. Ya. Kita akan lihat dulu pada yang ada di slide tersebut. Ya. Kita lihat. Setelah dia akan buka ya dalam bentuk slide. Mana? Oke ya. Kita tampilkan dalam bentuk slideshow. Temanya adalah ya, dan adik-adik ya, bisa ya. Ini langsung mulai materi yang tadi. Oke, ini adalah gambar sebelum perubahan. Kira-kira gambar ini mereka sudah lupa. Gambar apa ya? Gambar apa kira-kira? Gambar keluarga. Ayah dan ibu, kakak dan adik sedang apa? Sedang apa mereka? Orang tua sedang bermain bersama anak-anaknya. Anaknya sedang bermain ular tangga. Ini mungkin permainan yang dulu sering kalian mainkan ya, pakai dadu gitu ya. Kemudian dikocok gitu kan, dilemparkan. Misalnya dadunya ada 2 gitu ya, atau 1. Nanti kita akan berjalan beberapa langkah. Siapa yang punya permainan ini? Siapa yang pernah memainkan ular tangga? Baik saat ini masih memainkannya, atau waktu SD kalian pernah memainkan permainan ular tangga? Ya, boleh kok dibawa ke sekolahan kalau kalian punya ya. Nanti kita cek kalian punya tidak permainan ular tangga seperti ini. Ya. Oke. Lanjut. Selanjutnya, gambar yang kedua. Kita lihat ya. Ada apa di sana? Karena adanya perkembangan teknologi, ya, karena berkembang teknologi, kalian yang tadinya suka main halma, main ular tangga, ya, dan sebagainya, sekarang berubah. Gambar yang kedua, kira-kira sedang apa ya? Itu gambar yang kedua. Kira-kira apa ya gambar kedua? Sampai si Dogi itu ada Dogi di situ. Main handphone. Tapi kalian lihat yang lain dong ya. Di sini kan anaknya 2 nih, 1 perempuan baju pink, 2 laki-laki juga baju pink. Di sini selain mereka sedang memainkan handphone, betul seperti yang kalian bilang, tetapi kalian lihat bajunya kan beda ya. Ibu-ibu ini yang tadinya warnanya hitam, rambutnya berubah jadi warna apa? Kuning kemasan ya. Kemudian ini berubah jadi hitam ya, anggap aja ini perubahan. Kemudian anak perempuannya sama ya, warnanya tetap coklat, dan kemudian bajunya di sini menggunakan jas ayahnya
ya ayahnya di sini pakai kaos, sekarang pakai jas, ya karena sudah perkembangan zaman wajah mereka ya semakin menua sedikit lah karena beberapa tahun berbeda. Kalau ini kan usia 4 tahun, di sini usianya sudah mulai 5-6 tahun ya. Di sini usianya misalnya 6 tahun, di sini sudah mulai 8 tahun gitu ya. Nah, ini termasuk peliharaannya pun ikut main handphone. Karena adanya perkembangan teknologi, situasinya berubah. Cara berpakaiannya berubah. Cara mode rambutnya berubah. Ya. Teknologi yang digunakannya pun berubah. Ya. Kalian juga sama, yang tadinya kalian suka main yang tidak ada hubungannya dengan handphone karena ada handphone sekarang, ya. Begitu kalian lahir, langsung lihat ada handphone gedebuk gitu ya. Dari kecil, begitu bayi lahir, kalian langsung main handphone. Ya, kalau dulu nggak begitu, ya. Zaman Pak Fadel waktu masuk kecil, lahir nggak ada itu handphone, ya. Zaman Pak Waka lebih-lebih, zaman Pak Tarjono lebih-lebih, ya. Belum ada handphone itu, adanya batu, ya. Tidak bisa untuk komunikasi. Nah, kemudian kita lanjutkan ya. Ternyata sebelum perubahan itu kondisinya seperti ini, sesudah perubahan seperti ini. Ini semuanya disebabkan karena perkembangan teknologi. Gara-gara ada teknologi nih yang tadinya seperti ini keluarganya bersama-sama hangat, ceria, senang, gembira, lalu jadi seperti ini, ya. Mereka duduk bareng, ya, seperti ini, tapi cuek, masing-masing, ya, seperti tidak saling mengenal satu sama lain. Sibuk main handphone sendiri, padahal sebelahan. Padahal sebelahan kan, ini sebelahan. Ini juga sebelahan, tapi beda ya situasinya. Mereka senang, gembira, ceria, ayahnya ikut main, ibunya ikut main, ya, adiknya ikut sorak-sorak, ya. Sedangkan ini semuanya cuek bebek, sampai peliharaannya si Dogi juga ikut nonton handphone ya. Ini hanya ibarat saja ya, gitu. Nah, menurut kalian Padi mau tanya, perkembangan teknologi itu, perubahan teknologi itu baik atau buruk? Kalau baik kenapa? Kalau buruk kenapa? Silakan, ada yang mau jawab atau tidak? Bonus untuk yang bisa jawab. Kebanyakan bonus ya. Silakan. Menurut kalian, perkembangan teknologi itu baik atau buruk? Perubahan itu baik atau buruk? Contoh nih, kelas kalian saat ini ada perubahan atau tidak? Kelas kalian saat ini ada perubahan tidak? Pak Adi yang biasanya ngajar di dalam kelas, ya kan, ketemu kalian, sekarang juga bertemu kalian, tetapi tidak ada di tempat. Pak Adi jadi Pak Fadel. Pak Fadel duduk di situ, tetapi yang bicara adalah Pak Adi. Wah, bingung kan kalian? Jadi Pak Adi ada dua. Satu Pak Adi ada di sini, satu Pak Adi ada di sana, tapi wujudnya Pak Fadel gitu ya. Itu karena perkembangan teknologi. Nah, sekarang pertanyaannya menurut kalian, perkembangan teknologi, perubahan itu baik atau buruk? Silahkan dijawab, tuliskan di buku catatan kalian. Perkembangan teknologi atau perubahan itu baik atau buruk? Yuk. Silakan. Nggak ada, ini nggak ada di buku kalian. Di buku kalian nggak ada, beneran deh. Kalian nyari di buku IPS, Perubahan Sosial Budaya, nggak ada. Ini Pak Adi yang buat sendiri nih. Ya. Silakan. Kita masih punya waktu 18 menit untuk diskusi. Menurut kalian baik atau buruk? Jawab. Ya, boleh dijawab melalui Pak Fadel. Ada yang berani atau tidak? Perlu ditunjuk atau tidak? Sepertinya perlu ditunjuk ya. Yang perempuan ada Amel nggak? Ada Amelia tidak? Ada Asila tidak? Ada Sahratul Wardah tidak? Ada Indri atau tidak? Kalau ada boleh yang nama-nama saya sebutkan barusan maju salah satunya. Ya. Perubahan, perkembangan teknologi baik atau buruk? Kenapa kalau baik? Kenapa kalau buruk? Ayo ah. Udah kelas 3, ayo coba ajukan opini kalian. Come on. Anak hebat harus berani maju tanpa ditunjuk.
Pasya mau coba lagi, Pasya? Ayo Pasya, maju lagi yuk. Berani mengemukakan pendapat perkembangan teknologi baik atau buruk? Perkembangan teknologi baik atau buruk? Ayo. Halo, ayo berani maju, jangan takut. Calon orang sukses, ya. Keren. Anak hebat pasti berani maju. Kelas 9 hebat, dari kelas 7 memang hebat. Silakan Mas ya. Kalau mau disampaikan pakai mic boleh, kalau terdesak sekali karena mic-nya rusak tidak bisa terdengar karena barangkali teknologinya kurang canggih gitu. Teknologinya kurang canggih. Barangkali di kelasnya belum menggunakan teknologi MacGyver, ya, James Bond gitu kan. Silakan. Baik atau buruk? Nah, ini kan lihat. Contoh untuk belajar. Boleh. Ini Pak, jika digunakan, ini baiknya Pak, jika digunakan dengan tepat, contohnya untuk belajar, mencari informasi. Kalau buruknya ini Pak, tidak ada batas informasi. Tidak ada batasan Kecanduan HP Pak. kecanduan HP. Baik. Buruknya. Itu buruknya ya. Tepuk tangan dulu. Baik, Pasya hebat ya. 100 poin untuk kamu saya akan tambahkan ya di kolom nilai, nanti ingatkan untuk saya ya Pasya ya. Oke. Jadi itu yang dikatakan oleh Pasya ya, tadi menyampaikan bahwa teknologi itu ya baik kalau digunakan sesuai pada tempatnya, tetapi teknologi itu juga buruk. Kenapa? Contohnya handphone, kata Pasya. Ini kalau digunakan tidak baik. Kenapa? Karena bisa kecanduan. Ya. Karena juga tidak ada batasan. Orang bisa buka apa saja ya menggunakan teknologi sehingga berbahaya ya. Nah, ini yang merusak generasi kita saat ini karena tidak ada batasan. Hebat Pasya ya. Terus seperti itu. Nah, ini tugas kalian. Jadi Adi akan menugaskan kalian dulu pada sesi hari ini. Sesi hari ini. Tugasnya ditulis. Silakan ditulis. Sampai lupa. Asesmen 1. Silahkan kalian mengidentifikasi perubahan masyarakat ya. Silahkan identifikasi bagaimana masyarakat berubah dari masa lalu hingga sekarang. Apa saja yang dilihat? Pertama adalah ekonomi. Cara memenuhi kehidupannya bagaimana masyarakat dulu dengan masyarakat sekarang. Kemudian sistem pemerintahan, cara mengatur masyarakat. Dulu bagaimana, sekarang bagaimana. Nah, ilmu pengetahuan teknologi. Dulu bagaimana, sekarang bagaimana. Ya, dan kalian identifikasi perubahan masyarakat itu. 1, di Pulau Untung Jawa, ya. Jadi yang kalian identifikasi adalah perubahan masyarakat di Pulau Untung Jawa dari sisi ekonomi, sistem pemerintahan, dan dari sisi ilmu. Itu kurang huruf L ya, ilmu maksudnya bukan ilmu. Yang kedua, kalian identifikasi perubahan masyarakat di Indonesia. Nah, ya jadi ada 2 ya, beda ya. Yang satunya Indonesia, yang satunya Pulau Untung Jawa. Oke? Ekonominya bagaimana di Pulau Untung Jawa? Ekonominya bagaimana di Indonesia? Caranya masyarakat memenuhi kebutuhan hidup. Kemudian sistem pemerintahannya bagaimana? Pengetahuan teknologinya bagaimana? Kalian bisa perbandingkan masa lalu hingga masa sekarang. Tapi ingat, masa lalunya diberikan keterangan tahun berapa, ya, sekarang kapan, ya, supaya ada tolok ukurnya tahun berapa, ya, perubahan itu terjadi. Oke, oke ya, oke ya, ini tugas kalian. Silakan kalian.
Silahkan kalian coba. Ya, jadi ada dua. Kalian bandingkan masyarakat dahulu di Pulau Untung Jawa dengan sekarang di Pulau Untung Jawa. Ya, tugasnya dikerjakan. Kalian mengerjakan tugasnya terserah dan cara apapun. Mau kalian tulis di buku boleh, mau kalian lalu saya ada Jakarta, ya. Jadi guys, masyarakat Pulau Untung Jawa itu berubah guys. Pada tahun 1950 itu Pulau Untung Jawa tadinya ada di Pulau Ubi. Masyarakat pada saat itu masih memenuhi kebutuhan hidup dengan cara berdagang guys. Tapi sekarang tahun 1900 sekian masyarakat pulau itu pindah di Pulau Jawa, memenuhi kehidupannya beragam, jualan, buka ini, buka itu, ada juga online guys, gitu ya, boleh, pakai video boleh, pakai tulis tangan boleh, silakan. Yang penting kalian ketika ditanya oleh Pak Adi, kalian bisa presentasikan, ya. Setuju ya? Ya, setuju. Itu tugasnya. Silakan kalian boleh catat dulu. Kasih tahu teman-teman yang tidak hadir pada hari ini ada tugas. Bukan tugas ya, ada asesmen bahwa diminta untuk mengidentifikasi. Oke. Lanjut. Belum catatnya. Belum catatnya. Mau Pak Adi lewatin atau mau tetap dalam seperti ini? Tadi lanjutkan. PR ya, buat PR lah, buat nanti kalian lanjutkan. Oke, sekarang kita akan bicara bahwa kehidupan itu kompleks. Kalian bisa lihat ya, kehidupan itu kompleks. Kalian mau catat boleh, silakan ya. Kalau nanti keluar buat ujian kalian bisa. Kita bicara tentang kompleksitas dalam kehidupan. Kalau tadi kita bicara bahwa teknologi itu berubah, tadi kan kita bicara teknologi berubah. Terjadi perkembangan teknologi yang mengakibatkan gaya hidup, cara, dan sebagainya gitu ya. Ternyata alam semesta kita ini, alam semesta kita ini juga mengalami proses perubahan yang kompleks. Jadi kalau kita bicara alam, kita bicara bumi, itu juga mengalami proses perubahan yang kompleks. Bukan hanya cerita keluarga tadi saja yang berubah. Tidak hanya Pulau Untung Jawa saja yang berubah. Tidak hanya Indonesia saja yang berubah. Tetapi alam semesta ini, manusia ini selalu mengalami proses perubahan yang kompleks. Ya. Nah, perubahan itu pasti selalu dimulai dari 3 tahapan. Perubahan itu melalui 3 tahapan. Yang pertama adalah perubahan itu pasti ada perubahan awal. Proses awal. Proses awal itu pasti yang namanya perubahan, ada kelahiran, ada penemuan baru, ada pertumbuhan, ada perkembangan, ada pendewasaan, ada gejala sosial, ada gejolak,
ada penghancuran. Ini adalah proses awal dari perubahan. Ketika mau berubah, ketika ada perubahan, misalnya ada kelahiran, di rumah kalian lahir adik kalian, pasti ada yang berubah. Di Pulau Untung Jawa ada penemuan baru, pasti ada yang berubah. Kalian bertumbuh dewasa, bertambah usianya, pasti ada perubahan. Ya, 10 tahun lagi kalian pasti bertumbuh, berubah, ada kumisnya. Ya. Nah, kemudian ada perkembangan. Yang tadinya Lukas badannya kecil, kurus, nanti 10 tahun lagi, 15 tahun lagi berat badannya naik, badannya mengembang ke samping. Wah, ya, ini contoh saja. Ya, lalu ada pendewasaan, ada gejala-gejala sosial di dalam masyarakat, ada gejolak, ya. Nah, kemudian ciri yang kedua itu sebenarnya ada konflik. Ya, perubahan itu terjadi satu konflik sehingga menjadi satu perubahan. Ya. Kemudian ada pemeliharaan, ada peremajaan dan pemulihan kembali. Itu adalah perubahan. Ada rekonsiliasi, ya. Jadi ada kelahiran, ada konflik, ada pemeliharaan. Itu adalah tahapan terjadinya perubahan di dalam kehidupan. Lanjut, kita lihat lagi. Berbicara alam semesta, kita itu selalu mengalami kehidupan yang baru. Dulu alam ribuan tahun yang lalu, kalau kita belajar IPA, kalian belajar IPA sama Ibu Sunita ya. Bumi itu tercipta awalnya itu kosong ya, tidak ada apa-apanya. Dalam perjalanannya kemudian Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Tetapi persoalannya adalah di dalam sejarah, ya, di dalam sejarah kehidupan, di dalam periode kehidupan itu ceritanya panjang. Ya. Bahkan zaman dahulu kan ada kehidupan di mana kalian hidup berdampingan dengan dinosaurus. Sekarang sudah tidak ada lagi dinosaurus ya. Nah, kehidupan itu selalu baru. Bahkan ada teori bahwa menurut Charles Darwin, manusia itu berevolusi. Dulu berasal dari manusia purba atau manusia setengah primata, manusia setengah monyet gitu ya. Ini teori ya, teori yang dikemukakan. Tetapi apapun itu, bahwa kehidupan manusia itu selalu baru dari masa ke masa. Ya. Proses terjadinya bumi itu terjadi dengan proses jutaan tahun yang lamanya. Ya. Mulai dari Adam dan Hawa lahir, ada di dunia, diciptakan maksudnya, diciptakan oleh Tuhan, kemudian melahirkan anak-anaknya, kemudian terus lahir, mati lahir, sampai jadilah kalian saat ini. Kehidupan baru selalu terjadi. Nabi Adam sudah tidak ada, Nabi Siti Hawa sudah tidak ada, Nabi Ibrahim sudah tidak ada, Nabi Daud sudah tidak ada, ya. Tetapi mereka pernah hidup. Dan ini selalu baru, selalu ganti pada masa tahun-tahun ratusan tahun yang lalu. Sekarang berganti kalian. Kehidupan yang baru di tahun 2024 ini adalah kalian yang ada di Pulau Untung Jawa, ya. Ini merupakan kehidupan yang baru. Perubahan selalu terjadi. Masyarakat dulu punya rumahnya seperti ini. Rumahnya primitif. Sekarang rumahnya seperti rumah kalian. Mau nggak kalian punya rumahnya seperti ini nih? Nah, mau nggak kalian tinggal di sini? Mau nggak kalian tidak pakai baju? Berangkat sekolah, ya, telanjang badan, hanya menggunakan cawat saja. Nah, ini masyarakat zaman dahulu kala tidak mengenal baju. Dan ini masih terjadi ya. Dari Sabang sampai Merauke, ya, berjajar pulau-pulau, lagunya seperti itu kan. Kita melihat kekayaan alam Indonesia, kita melihat budaya di Indonesia, itu berbeda-beda. Mulai dari yang paling miskin sampai paling kaya. Mulai dari yang nggak pakai baju sampai bajunya komplit, sampai kalau dipakai kepanasan. Ya, saudara-saudara kita itu yang di Papua itu nggak pakai baju. Kalian kalau sekolah itu pasti repot, itu masuk angin itu kalau kalian yang nggak pakai baju. Apa jadinya di Pulau Untung Jawa kalian sekolah nggak pakai baju, gitu ya. Nah, itu lucu. Mungkin lucu, tetapi juga menyedihkan, tetapi juga itu realita. Jadi tidak lucu kalau kalian misalnya mengatakan hal tersebut di Papua, wah kalian bisa dipanah itu, ya. Karena memang seperti itu adanya. Kondisi masyarakatnya seperti itu, kondisi budayanya seperti itu, kondisi alamnya seperti itu, ya. Nah, ini yang perlu kalian pahami. Nah,
perubahan-perubahan ini terus terjadi, ya, dari masa ke masa, ya. Alam berubah, manusia berubah, teknologi berubah, ya, teknologi berubah, ya. Semuanya itu kemudian ketika berubah terjadilah pergolakan, ya. Ada yang namanya perang, ada yang namanya bencana alam, ada yang namanya pemaksaan, ada yang namanya kecelakaan. Nah, kehidupan baru selalu berubah. Perubahan kemudian selalu terjadi gejolak lagi. Dan kemudian timbul hidup baru lagi. Seperti inilah kehidupan kita. Ya anak-anak ya. Kita selalu berubah dari masa ke masa. Kalian siap atau tidak siap, perubahan akan datang menghampiri kalian. Ya, dan kehidupan baru pun akan selalu muncul, ya, dari kondisi yang seperti ini nih. Kondisi dulu kita tinggal seperti ini, zaman primitif, lalu terjadi gejolak penghancuran alam, ya, karena bumi pada saat itu mengalami ya hujan api, ya, terjadi letusan-letusan di mana-mana, terjadi pergeseran-pergeseran lempeng, dan kemudian saat ini kehidupan baru kita lihat tata perkotaan pada masa sekarang ini. Baik, sampai di sini dulu perjumpaan kita dan penjelasan Pak Adi untuk kalian terkait dengan perubahan. Ya, kira-kira ada pertanyaan atau tidak untuk kalian? Dan jangan lupa tadi ada tugasnya dikerjakan nanti pada saat pertemuan besok. Pak Adi tetap tanya dan kalian tetap mengerjakan buat quote setiap hari, buat kata-kata bijak setiap hari. Ya, nah, silakan kalian ada pertanyaan atau tidak sebelum Pak Adi akhiri. Pak Adi berikan waktu 5 detik, 10 detik, silakan. Ada tidak? Kalau tidak ada pertanyaan tidak? Tidak ada ya? Kalau tidak ada pertanyaan, maka apa ya? Apabila ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Apabila ada kata yang salah, jangan simpan di dalam hati. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, maka proses pembelajaran kita terkait perubahan sosial budaya sudah kita lakukan, dan untuk selanjutnya kalian tetap masih akan belajar tentang perubahan sosial budaya, ya, masih sama topiknya tentang itu. Silahkan kalian tuliskan lagi ya hal-hal yang baik apa yang bisa kalian dapatkan tentang perubahan sosial budaya. Baik, untuk itu tadi akan akhiri perjumpaan kita siang hari ini. Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat di dalam menjalankan dan melaksanakan kegiatan sehari-hari. Ditutup, diucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam hebat untuk kelas 9. Kita ulangkan Pak Fadel, sudah pukul 13.50. Terima kasih banyak. Kalian doa sendiri ya. Sampai ketemu lagi. Masa berganti, tantangan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita
Cuma